Jadi jangan anda merasa kekayaan itu tanda Allah mencintai kita. Adanya dunia, kehilangan dunia, sehat maupun sakit, senang maupun susah, itu sama sekali tidak ada tanda Allah cinta atau murka. Tapi yang menjadi tanda Allah mencintai seorang hamba, lihat agamanya, semangatnya ibadah, semangatnya salat malam, semangatnya belajar, semangatnya untuk betul-betul menjadi orang yang bertakwa, jauh dari perkataan-perkataan yang tidak benar. Kalau orang sengaja dan jelas mencaci makinya, sikapnya menghadapi dengan ikhlas dan sabar. Apalagi yang tidak jelas yang namanya isu dan fitnah, dia tidak sama sekali meresponi. Itulah tanda-tanda Allah mencintai orang itu. Inna Allaha idza ahabba 'abdan ista'mala. Kalau Allah mencintai seorang hamba, digunakan oleh Allah hamba itu. Digunakan apa? Dibukakan pintu taufik. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana maksudnya digunakan? Dijadikan apa? Qalu wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu fi 'amali khair. Allah menggunakan hamba itu, dibukakan pintu taufiknya untuk berbuat amal salih. Saat dia berbuat amal salih itu, Allah perintahkan malaikatul maut, silahkan cabut nyawanya. Itu namanya husnul. Karena untuk mengambil nyawa seorang, malaikatul maut pun tidak tahu, dia menunggu perintah Allah. Allah tidak memberitahu malaikatul maut, hamba ini dicabut nyawanya saat dia lagi mabuk atau saat dia lagi salat. Malaikatul maut tidak diberitahu hal itu. Yang dia diberitahu, dia menerima perintah, cabut nyawanya. Masalah keadaannya bukan urusan malaikatul maut. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sama-sama merasakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sebabnya firman ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia membuat buku 4 jilid. Satu buku lebih dari 300 halaman. Hanya gara-gara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi yang semestinya kita merasakan saat kita salat, kalau boleh stop. Apalagi lagi salat sunnah, lagi salat malam, begitu anda membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, stop dulu. Sampai anda merasa tersentuh hati. Ini hati harus bergerak. Allah sudah menggambarkan kalau Quran turun di atas gunung, hancur. Mana yang lebih kuat dan kasar, gunung atau daging manusia, hati manusia? Jelas lebih kuat dan keras gunung. Tapi bisa gunung itu hancur karena Al-Quran. Hati kita masa tidak bisa rasa. Kalau bisa kencang, bukan hanya kalbu kita yang malah seluruh tubuh badan kita berkencang saat mendengar kalamullah. Jadi pas anda baca iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, ini murni ikhlas. Hanya kepada Allah kami beribadah, hanya kepada Allah kami memohon, hanya kepada Allah kami tawakal, hanya kepada Allah kami cinta, hanya kepada Allah kami memohon bertolong, hanya kepada Allah. Jadi semua hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Urusan dunia pun hanya kepada Allah. Ada masalah dalam rumah tangga kita, urusannya sama Allah. Apapun hanya kepada Allah. Jadi terwujud iyyaka na'budu dalam segala hal.
Jangan anda memahami singkatnya ibadah adalah ibadah itu gerakan salat, baca Quran. Tidak. Dunia pun bisa jadi ibadah kalau kita berserah diri kepada Allah saat urusan dunia. Jadi tidak boleh kita merasa, oh saya pintar, saya cerdas, saya punya kelebihan, bisa menjadi orang kaya karena tenaga dan usaha. Tidak. Tapi karena taufik Allah. Ikhtiar saya pun, walaupun saya punya ikhtiar, tapi kita punya yakin, ikhtiar pun belum ada arti kalau belum ada izin Allah, tapi tetap kita berikhtiar. Begitu kita merasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah merasa connect batin, sudah hatinya merasa hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Tapi segala ibadah itu yang kami harapkan menjadi ibadah ikhlas, khusyuk, murni, diterima. Ya Allah, kami tidak sanggup menyempurnakan ibadah kecuali dengan wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in maksudnya dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Pertolongan untuk apa? Untuk dunia, bertolongan untuk urusan anak, bertolongan untuk urusan usaha, urusan rumah, urusan bukan. Tapi wa iyyaka nasta'in, supaya ini wa iyyaka na'budu itu jadi sempurna. Supaya iyyaka na'budu jadi sempurna, ya Allah tolonglah kami supaya ibadah ikhlas, dunia lancar, ibadah diterima sempurna. Karena kami bukan bertolonganmu ya Allah, ibadah pun aja kacau. Ya mohon maaf, ibadah kita masih belum apa-apa. Beberapa hari ada satu cerita beristiwa. Saya telefon ke guru saya, silaturahim. Kemudian saya hampir lama tidak telefon beliau dan berkata beliau, saya ada cerita indah buatmu. Saya mendengar sambil terputus teleponnya, isi pulsa lagi, terputus isi pulsa lagi, karena saya yang telepon. Beliau menceritakan dan menunjukkan apa yang saya sampaikan ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu setiap saya membaca Al-Fatihah di luar salat maupun di dalam salat, saya betul-betul merasakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in membuat saya berhenti. Sambil ulama berkata, barang siapa yang memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia mampu memahami Al-Fatihah. Barang siapa yang mampu memahami rahasia Al-Fatihah, dia akan mampu memahami segala isi Al-Quran. Semua isi Al-Quran kembali kepada Al-Fatihah. Semua isi Al-Fatihah sumbernya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kuncinya di situ. Jadi kita betul-betul sudah berserah diri hanya kepada Engkau ya Allah, ibadah, ikhlas, berjuangan semua, hidup mati karenamu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Habis itu sudah betul-betul kita meyakini segalanya milik Allah dan kita hamba Allah, baru kita minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Buat apa? Dunia akhirat, lahir batin, ilmu, sekolah, kuliah, jodoh, rizki, urusan, semua termasuk siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim bukan hanya agama. Siratal mustaqim jalan yang lurus dalam pendidikan, jalan yang lurus dalam mencari jodoh, jalan yang lurus dalam mendapatkan yang terbaik dalam bisnis dan usaha, jalan yang lurus mendapatkan majlis ta'lim yang memberikan manfaat dalam kehidupan saya, yang merubahkan menjadi majlis dan belajaran saya semakin baik, saya semakin mendekatkan diri saya kepada Allah, bukan ilmu yang sia-sia. Itu yang perlu. Inilah ihdinas siratal mustaqim.
Malah salah satu taufik Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita semua, kalau Allah membukakan kita bisa menghadiri majlis ta'lim, yang Allah rubahkan rasa hati kita menjadi lebih baik. Dengan keikhlasan kita berduduk di majlis ta'lim dan sama-sama belajar, disitulah Allah bukakan hati kita bersama. Yang berceramah Allah gerakkan lidahnya supaya bisa menyentuh hati yang mendengar. Karena orang yang berceramah tidak mampu menyentuh hati yang mendengar, tapi Allah yang mampu mengkontak batin supaya bisa apa yang disampaikan oleh penceramah bisa difahami, bisa dirasakan, bisa dihayati. Oleh karena itu begitu saya masuk majlis ta'lim, ya Allah, saya serahkan diri saya, lidah saya, hati saya, Engkau yang atur. Hati jamaah bukan milik saya, tapi milik Engkau ya Allah. Jadi tidak boleh kita merasa diri pintar. Oh, saya pintar ceramah bisa membuat jamaah nangis, itu sombong. Yang membuat kita bisa nangis Allah. Belum tentu orang berilmu seluas dunia, begitu dia naik mimbar belum tentu bisa pintar ceramah. Dan kita melihat sendiri ada orang yang martabatnya sudah profesor doktor, tapi ceramahnya membuat kita tidur. Mohon maaf ya, saya tidak sebut siapa-siapa, tapi belum tentu jabatan ilmu, belum tentu luasnya ilmu seorang, belum tentu bisa sampaikan sesuatu. Dan bisa jadi orang awam, tukang ojek, tukang bakso, atau orang di jalan barangkali tidak diperhatiin oleh orang, tidak dihargai oleh orang, tapi bisa dia menyampaikan satu kata menjadi bermanfaat sepanjang hidup kita. Jadi masalahnya bukan banyak ilmu atau sedikit, bukan tinggi jabatan atau rendah, bukan kaya atau miskin. Masalahnya satu, karunia dan rahasia yang Allah anugerahkan di hati seorang saat dia berbicara. Berarti semua, saya, bapak ibu, saya berbicara, anda mendengar, kuncinya semua di tangan Allah. Kata guru saya, ketika dia keluar rumah bertemu dengan dua orang pemuda, nampaknya dua orang pemuda itu pemuda yang saleh, dan mereka menceritakan kepada guru saya, wahai guru, kami punya cerita bagaimana kami alhamdulillah bisa menjadi pemuda yang saleh. Dua kawan, teman kuliah. Ternyata cerita mereka ini berdua pemuda yang istilahnya biasa-biasa saja, bunya masa jahiliyah, berbacaran, tidak salat, pemabuk, kesana kesini, tidak memperhatiin agama. Tapi gimana orang ini bisa menjadi saleh? Dia menceritakan ada satu peristiwa ketika malam hari, kalau kita bilang malam minggu, kalau di sana di Arab malam Kamis. Tahu malam Kamis? Kita malam Kamis ceramah. Kalau di sana malam minggu, mereka di sana malam Kamis, karena Kamis sama Jumat libur di Arab. Kalau di sini Sabtu sama Minggu, jadi ada namanya istilah malam minggu. Jadi kalau inti di Arab ke sana jangan tanya malam minggu gimana, tanya aja malam Kamisnya gimana ya. Jadi mereka ketika habis berhiburan, bersenang-senang bersama temannya, masing-masing sama bacarannya, mendekati subuh pulang, pisah. Dalam perjalanan dua anak muda ini, karena mereka sebagai anak kuliah tinggal sama, mereka berdua pulang. Dalam perjalanan melihat sebuah mobil. Di dalam mobil itu ada seorang ibu sudah tua. Mobil itu parkirannya di sebelah rumah sakit.
Yang menarik perhatian dua anak muda ini, suara teriakan ibu itu. Mereka datang ke mobil, tidak ada orang. Kok ibu ini di dalam mobil sendirian? Begitu mereka mendekati, melihat ibu sepertinya dalam keadaan krisis, sakratul maut. Langsung sebagai pemuda, walaupun namanya masa jahiliyah, berlakunya macam-macam, tapi masih namanya muslim. Dia ingat, oh kalau kita dalam agama Islam, orang lagi krisis, mau mati, mau meninggal dunia, diajarin kalimat thayyibah, syahadat. Ayo ibu, asyhadu. Ibu itu ikut, asyhadu alla ilaha illallah, sampai dia menaikkan jarinya. Wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Habis kalimat syahadat, meninggal dunia. Tiba-tiba datang anaknya dari ruang rumah sakit, melihat ibunya meninggal, nangis. Ternyata anak itu baru saja mengeluarkan ibunya, karena dari sisi medis dokter sudah angkat tangan, rencana mau antar ke rumah, mau rawat di rumah. Begitu melihat ibunya meninggal dunia, nangis dan dia berteriak, ibu. Niat baik dua pemuda ini, mereka menyampaikan, jangan nangis dong, jangan sedih. Ibumu alhamdulillah husnul khatimah, baru saja mengucapkan kalimat syahadat, malah tambah marah dan nangis. Kalian berbuat apa? Kamu belum tahu ibu saya siapa? Ibu saya orang Katolik. Itulah membuat mereka kaget. Ternyata ini keluarga Katolik, baru habis dirawat ibunya di rumah sakit, dia hantar ke mobil, dia balik ke rumah sakit lagi untuk tanda tangan. Allah punya rencana menggerakkan dua pemuda, walaupun masih berlaku zaman jahiliyah, melewati tempat itu. Ini semua Allah yang aturkan. Menjadi anak pemuda itu memimpin seorang Katolik masuk Islam dalam sakratul maut, dan menjadi ahli surga, diselamatkan oleh neraka, walaupun dia belum beribadah dengan kalimat syahadat saja, terjamin selamat dari neraka. Persis sesuai apa yang terjadi di masa Rasulullah, sama seorang Yahudi datang mengucapkan kalimat syahadat dan tidak pernah sujud satu kali pun, dan ikut perang bersama Rasul, dalam perang meninggal. Begitu anak pemuda ini dua orang mendengar, sebabnya dua orang ini, seorang Katolik bisa masuk Islam, membuat kesadaran buat dua pemuda ini, dua-duanya juga mendapatkan hidayah dan merubah menjadi anak yang saleh. Dan sekarang dua ini menjadi dua imam terkenal di Arab. Itu rencana siapa? Memberikan tanda apa? Allah sayang enggak? Yang Katolik diselamatkan dari neraka sebabnya dua pemuda nakal, dan sebabnya Islamnya Katolik, pemuda itu masuk menjadi anak yang saleh. Prosesnya hanya dalam waktu tidak sampai barangkali 1 menit atau 2 menit, tapi Allah merubahkan keselamatan 3 orang. Begitu dahsyatnya Allah. Supaya kita yakini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertolongan Allah, pertolongan Allah. Itulah salah satu pertolongan Allah yang kita minta maupun tidak pernah minta.
Kira-kira seorang ibu itu pernah berdoa, ya Allah kasih saya hidayah kepada Islam? Atau ya Allah kalau saya mau krisis pas lagi di dalam mobil atau habis keluar dari rumah sakit, tolong bertemukan dengan orang Islam supaya mengajak saya masuk Islam? Tidak pernah terbayang peristiwa ini. Tapi begitu dahsyatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat kita Bapak Ibu sadari Allah Maha baik, Allah Maha kasih sayang. Percaya aturan Allah yang terbaik, sistem Allah yang terbaik. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Waktu Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam serta isterinya semuanya keluar dari surga, dan Allah mengingatkan kembali ke bumi melihat peristiwa yang begitu penuh dengan ujian dan cobaan, dan ingat satu hal, akan datang kepada kalian petunjukku, fa imma ya'tiyannakum minni huda, akan datang kepada kalian petunjukku. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Arti daripada fala khaufun, jangan takut, betul? Wala yahzanun, jangan sedih. Pertanyaan saya, yang biasa kita takuti apa? Hah? Yang sudah lalu atau yang akan datang? Selalu kita takut masa depan. Itulah indahnya Al-Quran. Kenapa Allah mendahulukan fala khaufun daripada walahum yahzanun? Barang siapa yang mengikuti petunjukku, jangan takut, jangan sedih. Selama anda mengikuti petunjukku, berarti akan menuju kepada akhirat. Yang biasa membuat manusia takut akhirat apa? Takut dihukum Allah, takut disiksa di neraka, takut dihisab dan hisab yang susah. Allah tenangkan, selama anda mengikuti petunjukku, jangan takut ke depan. Masa depan jangan takut, urusan Allah selesai, beres, aman. Itu namanya Allah memberikan asuransi aman masa depan. Tapi ya Allah, anak saya, urusan yang lalu, rumah yang saya tinggalin, harta, apa? Pasti akan merasa sedih. Kata Allah, walahum yahzanun, kami uruskan juga. Jadi depan belakang jangan fikirin. Yang penting anda pusatkan fikirannya, faman tabi'a hudaya, barang siapa mengikuti petunjukku, tidak akan takut masa depan dan tidak akan sedih masa yang sudah lalu. Di surat Taha, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di. Jadi satu ayat menamankan urusan akhirat kan? Fala khaufun, ini urusan akhirat, urusan depan. Di ayat ini surat Taha, Allah menamankan soal urusan dunia. Jadi dalam bahasa lain, kalau yang masih mengutamakan dunia, Allah sudah amankan fala yadhillu wala yashqa. Yang masih mengutamakan akhirat, Allah juga di ayat yang lain menamankan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau Allah berkata fala yadhillu wala yashqa,
Atau Allah berfirman, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Percaya enggak? Percaya enggak Bapak Ibu? Kok kebenarannya Quran ini ya? Percaya enggak? Tapi kenapa yang kita lihat banyak manusia tidak percaya? Karena kepercayaan bukan sebuah kata yang dikeraskan suaranya seperti baru saja Bapak Ibu percaya. Kepercayaan itu ada bukti. Buktinya apa? Faman tabi'a hudaya. Barang siapa yang mengikuti petunjukku. Jadi tanda besar kepercayaan kita tidak perlu tariak, tapi wujudkan dalam kehidupannya Anda betul-betul percaya. Ada seorang datang kepada ulama melaporkan dan menadu kenaikan harga barang. Ini semacam bermasalah di Indonesia. Naik minyak, naik beras, naik sambil biaya tol naik juga. Bajaknya naik, ini naik. Yang saya heran, selama saya di Indonesia belum pernah mendengar iman yang naik. Kapan iman naik? Semuanya naik, dosa pun naik, iman masih, kalau masih stabil syukur, malah menurun. Ini masalahnya. Jadi ada orang datang kepada seorang ulama, dia menadu bermasalah, naik semua barang, harga roti naik, harga ini naik, ini naik. Apa jawabannya ulama? Saya tidak mau tahu. Saya beribadah kepada Allah sesuai perintahnya, dan Allah yang memberi rezeki sesuai janjiannya. Selesai. Faham gak hikmah itu? Aku beribadah karena yang Allah perintahkan saya ibadah, bukan perintahkan saya rizki. Kenapa saya pusing soal rizki? Saya menyempurnakan ibadah sesuai perintahnya, dia penuhi rizki sesuai janjiannya. Udah selesai. Sekarang yang menjadi masalah, kita tidak beres urusan sama Allah, pusing urusan rizki. Akhirnya apa? Ibadah dah beres, rezeki pun tidak beres. Malah sekarang kita mendengar semua amalan kita, semua harapan kita hanya dunia saja. Orang SMS, Twitter, BB, telepon. Syekh, amalan supaya lancar usaha, amalan supaya dapat jodoh, amalan rumah tangga sakinah, amalan supaya dapat keturunan, amalan semua masih terlibat dunia saja. Sampai dunia tak beres, kita mengharap amalan ibadah yang semestinya semata-mata ridha Allah malah jadi buat dunia aja, seolah-olah kita lupa akhirat. Padahal kita sudah belajar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kalau betul-betul lillahi rabbil alamin, dunia akhirat beres. Apa yang membuat kita pusing? Karena salat tak benar, bukan karena kesempitan rezeki, bukan karena banyak hutang. Tapi yang kita tidak sadari, bukan karena salat tidak benar, malah kita pusing. Kenapa? Hutang banyak. Tapi tidak pernah berfikir yang membawa hutang yang banyak kenapa bisa jadi banyak? Karena pertama salatnya tidak beres.
Bapak Ibu jamaah sekalian, dosa itu salah satu penyakit yang sangat cepat menghancurkan iman dan berkah rezeki. Semua Bapak Ibu berdoa minta rezeki, harus percaya dan wajib percaya bagi Allah sangat mudah membagi rezeki untuk kita semua. Tidak sulit. Tapi kenapa kita berdoa merasa tidak diijabah oleh Allah? Kenapa kita sudah sekian tahun bisa merasa diuji oleh Allah terus? Padahal kita berdoa, berzikir sebanyak-banyaknya. Karena bermasalahnya yang membuat telat diijabah dan dikabul oleh Allah, berdoa, jalan dosa pun masih jalan. Ini yang membuat proses tunda ijabah doa, tunda kemudahan, tunda keinginan. Bukan tidak diterima, sudah diterima, tapi proses lama. Kenapa membuat dia proses lama? Dosa dan maksiat. Dosa mata, dosa lidah, dosa telinga, dosa tangan, dosa perbuatan kaki, dosa sembunyi, dosa terangkan, dosa besar, dosa kecil, semua terhitung dosa. Ketinggalan salat berjamaah dosa, ketinggalan takbirah pertama yang menjadi kemuliaan bagi orang salih yang sudah dijaminkan oleh Rasulullah SAW, selamat dari neraka, yang bisa menjaga takbirah pertama sama imam selama 200 kali salat 40 hari. 40 hari, bukan 40 salat, 40 hari. Man shalla jama'atan لا تفوته تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان. Barang siapa yang salat berjamaah tidak sampai terlepas dari takbirah pertama sama imam selama 40 hari, dapat 2 kebebasan. Bebas dari kemunafikan, yang kedua bebas dari neraka. Bahagia seorang bapa dan ibu yang sepanjang tahunnya, sepanjang umurnya dia mampu menjaga takbirah pertama sama imam. Luar biasa. Saya punya guru yang pernah saya ceritakan, meninggal di Masjid Nabawi pas dia takbirah ihram sama imam Allahu Akbar, meninggal dunia. Kenapa dia meninggal dunia pas takbiratul ihram? Karena selama 40 tahun tidak pernah lewat takbirah ihram. Kita berapa kali mas udah tahu sisanya. Saya aja tadi masbuk, sebabnya macet, melayani tamu di rumah, masbuk. Kami belum punya kemampuan begitu mendengar Allahu Akbar, angkat semua, tak ada urusan, belum kita mampu. Kalau lagi rapat, ya sebentar, masih belum ikamat. Kalau ada lagi makan, ya habisi makanan dulu. Katanya kalau makan sama salat duluan makanan. Masya Allah, dari situ bunya ilmu. Hal ini dia Masya Allah ulama besar. Kalau dalam hal ini aja, datangnya makan sama salat, katanya dalam fikih kalau makan sama salat makan dulu baru salat. Masya Allah ulama besar. Kembali, kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dan tidak mampu melepaskan diri daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu selalu kita merasa dalam sisa umur kita, selalu kita merasa diri butuh sama Allah. Tunjukkan kemiskinannya, kefakirannya, kelemahannya, kebodohannya, kekurangannya. Kita tidak bisa apa-apa. Kita saat banyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita meyakinkan diri kita, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah, tidak bisa apa-apa.
Ikhtiar pun kalau tidak disertai dengan taufik dan karunia Allah, ikhtiar pun gagal. Oleh karena itu saat kita berikhtiar, walaupun gagal, tidak merasa kecewa hati, kita sudah meyakinkan ikhtiar pun kalau tidak disertai dengan karunia Allah bisa gagal. Berarti kalau kita merasa gagal karena belum dikarunia Allah, bukan berarti kita putus asa, tidak boleh berikhtiar. Silahkan berikhtiar lagi, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Malah justru berbanyak ikhtiar menunjukkan kita masih yakin dan percaya, hanya menunggu saatnya kapan tiba karunia Allah untuk kita. Dan begitu seorang hamba selalu meyakini, karena kita milik Allah, lahir batin segala urusan kita hanya Allah yang atur. Dan kita percaya aturan Allah itu yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa anda benci sesuatu, tapi sesuatu itu bisa baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa anda menyukai sesuatu, tapi sesuatu itu bisa menjadi bahaya dan menjadikan kecelakaan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah saja yang Maha tahu. Kita tidak tahu apa-apa. Bukti kita tidak tahu apa-apa, keluar dari masjid aja tidak tahu mau kemana. Bisa Allah mengarahkan tujuan kita ke tempat yang lebih baik. Oleh karena itu kita percaya dan kita selalu berusaha berbuat baik. Islam Bapak Ibu indah dan sederhana. Kalau anda merasa beban menjalankan agama Islam, berarti anda salah menjalankan Islam. Bukan Islam yang beban atau Islam yang sulit. Islam mudah, Islam enak, Islam sempurna, Islam sederhana, Islam rahmatan lil alamin. Tidak ada susahnya sama sekali. Tapi kita yang salah faham, kita yang salah jalankan. Akhirnya kita merasa banyak beban dan banyak keberatan. La tahqiranna minal ma'ruf. Salah satu bukti kemudahan Islam itu, bersabda Rasulullah SAW, jangan engkau menghina perbuatanmu sekecil apapun. Kadang-kadang kita merasa harus sepanjang malam salat malam, harus sepanjang siang berpuasa, harus sepanjang waktu baca Quran, harus sepanjang waktu berbuat silaturahim dan banyak amal salih. Allah tidak minta Bapak Ibu 24 jam ibadah. Malah di hukum Islam dilarang. Tidak boleh sepanjang hari, pagi sampai malam terus ibadah saja. Malah Rasul pernah melihat seorang duduk di masjid di waktu bukan waktu salat. Kata Rasulullah, kenapa duduk di masjid? Kata beliau, saya mau beribadah, tidak mau usaha dan tidak mau dunia. Rasulullah SAW negur dan marah. Keluar dari masjid, berusaha, berjuang, cari nafkah, cari rezeki, berjuang di muka bumi dan tetap ibadah berjalan. Huwa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan sebanyak amal. Ahsanu beda sama aktharu. Aktharu artinya banyak, tapi ahsanu yang terbaik. Allah minta yang terbaik, biarpun sederhana. Bisa satu senyuman melamatkan kita dari neraka. Belum tentu orang bangun masjid yang megah mewah bisa menghabiskan miliaran, tapi karena bukan lillah, tapi senyum lillah, malah senyum yang membawa dia selamat. Bukan masjid yang besar yang habis miliaran. Jadi masalah rahasia amal salih itu kita tidak bisa tentukan. Oh, karena amalan salih ini saya berbuat begitu istimewa, dahsyat, besar, belum tentu di situ diselamatkan. Oleh karena itu saya nasihatin Bapak Ibu 3 hal. Tolong ingat, Allah rahasiakan di tengah manusia waliullah. Tidak ada yang bisa tahu siapa waliullah. Allah rahasiakan wali di antara
manusia. Tidak ada yang boleh tahu siapa waliullah. Kenapa? Supaya jangan anda menghina manusia. Kalau anda salah menghina seorang, ternyata orang itu waliullah, berarti anda menjadi musuh Allah dunia akhirat. Hati-hati, jangan main-main sama Allah. Tukang parkir bisa jadi waliullah, Allahu alam, bisa jadi. Kenapa Allah rahasiakan di antara manusia ada waliullah yang tidak boleh ditahu sama manusia? Supaya kita belajar jangan menghina manusia siapapun. Supaya jangan sampai kita salah menghina seorang, ternyata orang itu waliullah di sisi Allah. Kalau kita sudah menghina waliullah, kita sudah musuh Allah. Na'udzubillah. Yang kedua, Allah rahasiakan ridha dalam ibadah. Tapi kita tidak tahu ibadah yang mana bisa mendapatkan ridha Allah. Allah rahasiakan, ternyata keridhaan Allah ada di dalam ibadah. Tapi yang mana? Oleh karena itu disuruh bermacam-macam ibadah. Salat malam sedikit-sedikit, bersedekah sedikit-sedikit, jaga jamaah, silaturrahim. Jadi anda berusaha punya amal salih di macam pihak, di macam tempat, di macam amalan gitu. Jadi jangan hanya fokus satu. Seolah-olah saya tidak mau banyak, saya tidak mau pusing, cukup salat malam, sisa umur saya semua seterusnya salat malam. Ternyata perhatian kita kepada pembantu yang ada di rumah kita lebih mulia daripada salat malam sendiri. Oleh karena itu anda usahakan jadi sederhana. Salat malam sederhana, ada sedikit memperhatikan pembantu kita, ada sedikit senyum sama supir kita, ada sedikit baik sama tukang parkir kita yang di depan rumah, ada sedikit memperhatikan tetangga kita. Jadi setiap berbuat baik kita punya sebagian, biarpun kecil, biarpun sederhana. Kenapa? Karena kita tidak tahu di mana Allah sembunyikan ridhanya. Yang ketiga, hati-hati dari dosa maksiat. Karena kita belum tahu di mana Allah sembunyikan kemurkaannya di dalam dosa itu. Bisa sebabnya satu dosa Allah murka kita dunia akhirat. Hati-hati. Oleh karena itu yang merasa diri berbuat dosa, segera berbanyak istighfar. Jangan sampai kita kena murka Allah. Kalau sudah kena murka Allah, na'udzubillah, celaka dunia akhirat. Tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa kasih sayang kita, tidak ada yang bisa memberi bantuan untuk kita, tidak ada yang bisa memberikan tanda kehormatan atau kemuliaan untuk kita kalau Allah sudah murka. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari kemurkaannya. Kita sebagai manusia memang tidak terlepas dari dosa, tapi jangan sampai kita berbuat dosa itu sampai kita merasa suka. Kenapa tidak mau tinggalin dosa itu? Karena sudah suka. Kalau na'udzubillah sudah sampai segitu, itu tanda Allah sudah murka orang itu. Oleh karena itu Bapak Ibu berbanyak istighfar. Karena dua hal yang menjaminkan umat ini tidak tersiksa, umat ini tidak dihukum sebagaimana umat yang terdahulu. Umat Nabi Nuh, karena kekafirannya Allah menhukumkan mereka tenggelam, banjir besar, mati. Ada sekarang Bapak Ibu keturunan Nabi Nuh? Hah? Coba tanya nenekmu. Ada?
kakek saya Nabi Nuh, tak ada yang tersisa. Semua umat yang mendahului kita masing-masing sudah mendapatkan hukuman Allah. Umat Nabi Muhammad Allah memberikan umur sampai hari kiamat, tidak boleh dihukum. Walaupun perbuatannya, dosa, maksiatnya dan kekafirannya lebih parah daripada umat yang terdahulu. Kenapa tapi Allah tidak menjalankan keadilannya yang sesuai bagi umat yang terdahulu menjadi sebagaimana umat ini? Karena berkah doa Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan menhanuskan dan menghabiskan, membinasakan umatku walaupun perbuatannya separah apapun. Dan Allah berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum di surat At-Taubah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menghukumkan umatmu selama anda masih ada. Berarti salah satu yang melindungi umat ini dari siksa, yang dimaksud siksa bukan sebagian, bisa sebagian karena musibah, sebagian karena azab, sebagaimana kita melihat mendengar berita-berita. Yang dimaksud di sini siksa, siksa umum yang menghanuskan dan membinasakan umat ini, tidak ada yang tersisa. Itu Rasul sudah berdoa. Allah sudah menjaminkan selama engkau wahai Nabi Muhammad ada di tengah umat Islam, aku janji tidak akan menyiksakan mereka sampai binasa. Tapi Nabi Muhammad sudah tidak ada, sudah meninggal. Apakah ada jalan lain ya Allah supaya kita masih dalam lindunganmu ya Allah dari hukum binasa? Ada. Di lanjutan ayat itu, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama mereka masih beristighfar, aku janji tidak akan menghukumkan binasa. Malah pernah iblis berjanji sama Allah. Iblis yang namanya iblis tapi masih bersumpah dengan nama Allah. Qala fa bi'izzatika, dengan kemuliaan dan keagunganmu. Ini sumbahan siapa? Iblis. Berarti iblis tahu Allah Tuhan yang hak, yang benar. Demi keagunganmu, kemuliaanmu ya Allah, aku akan menggoda manusia sampai semua masuk neraka bersamaku. Kira-kira apa jawaban Allah? Allah tidak menjawab, barang siapa yang mengikutimu saya akan hukumkan masuk neraka. Tapi Allah menjawab yang menunjukkan sepenuhnya kasih sayangnya Allah. Silahkan iblis goda siapa-siapa, saya tetap akan mengampuni hambaku selama hambaku beristighfar. Allahu Akbar. Di situ iblis marah kalau ada seorang hamba yang selalu beristighfar, karena dia berjanji, Allah juga berjanji, goda manusia masuk neraka bersamaku, aku akan selamatkan selama mereka beristighfar. Oleh karena itu, istighfar termasuk salah satu karunia Allah yang diberikan kepada kita, yang menyelamatkan kita dari siksa dan hukuman Allah. Ternyata bukan hanya itu saja, malah istighfar
menghilangkan kesusahan. Istighfar menjaminkan ketenangan. Istighfar memudahkan rizki. Istighfar mendatangkan rizki. Istighfar menjaminkan keberkahan. Istighfar memberikan banyak karunia dan perlindungan untuk rumah kita termasuk anak kita, sebagaimana bersabda Rasulullah SAW di hadis yang sahih, man lazimal istighfar. Beda istighfar biasa sama istighfar luar biasa. Bedanya apa? Istighfar biasa ya sehari-hari kita habis salat istighfar, itu biasa. Kalau kita mengingat ada orang membuat membuat kita kaget atau astagfirullahalazim, kan ini kan biasa. Tapi yang luar biasa, lidah kita tidak pernah berhenti kecuali menyebut istighfar. Itu yang disebut oleh Rasulullah man lazima. Maksudnya lazima apa? Yang mulazamah. Faham mulazamah? Tidak pernah putus. Kalau kata mulazamah, sahabat mulazamah sama Rasul, tidak pernah pisah. Istiqamah, rutin. Apa yang kita dapatkan ini kan luar biasa. Memang memerlukan perhatian. Sepanjang perjalanan kita istighfar, jalan kaki istighfar, mau tidur istighfar, mau kemana-mana istighfar, dalam keadaan wudu istighfar, tidak wudu istighfar, dalam keadaan bersedia istighfar, tidak pernah berhenti. Apa yang kita dapat? Man lazimal istighfar, dijanjikan 3. Istighfar yang luar biasa, bukan yang biasa. Istighfar yang luar biasa. Apalagi istighfar sesudah dosa. Apalagi istighfar yang membuat kita nyesal, sedih, nangis karena dosa kita, dosa lalu, mungkin dosa baru. Kita sadari dengan istighfar yang luar biasa. Kita ingat mendapatkan 3 hal. Man lazimal istighfar ja'alallahu, Allah akan ja'alallahu. Malah yang menarik perhatian saya dalam hadis ini, itu kan bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab. Kata Allah ja'alallahu lahu. Kata ja'ala sudah beres, bukan saya ja'alu. Saya ja'alu akan nanti urusannya nanti. Tapi kalau ja'ala sudah selesai. Man lazimal istighfar, setiap kesusahan diberikan kemudahan. Ini yang pertama. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Kata hammin ini sebenarnya, kata hammin itu jauh lebih daripada kata susah. Kita sudah susah sambil terbawa dalam fikiran dan mimpi kita. Faham gak? Kita susah, saking susah sambil terbawa dalam fikiran dan mimpi. Sambil dalam mimpi terbawa, sambil mimpi aja tidurnya tidak tenang gara-gara susah itu. Itu namanya ham. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Setiap ham yang membuat kita pusing, saking susahnya sambil tidak tenang tidur, tidak ada nafsu makan. Ada orang saking susah sudah tidak ada nafsu makan. Saking susah malah dia berencana bunuh diri. Kan susah kan macam-macam. Semua bapak ibu kan susah kan? Susah enggak? Ya susah. Dia datang ke Sunda Kelapa susah juga, macet. Karena perjalanan apa bu, kan namanya susah. Tapi kan martabat susah, tingkatan susah macam-macam. Tapi ada martabat susah itu yang namanya ham. Itu saking susahnya malah ada orang berpikir bunuh diri sudah daripada hidup begini. Itu namanya ham. Kata Rasulullah, dalam mulazamah rutin
perpanjang waktu istighfar itu, terjamin ham itu hilang. Allah kasih jalan keluar. Yang kedua, wa min kulli dhiqin makhraja. Setiap jalan sempit Allah luaskan jalan keluar. Dhiq, dhiq artinya kesempitan. Sempitan dalam hati, sempitan dalam batin kita. Malah kadang-kadang saking sempit itu, ya Allah, kita melihat mukanya aja sudah seram. Terus habis itu apa? Yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rizki. Bapak Ibu, beda arti mudah rizki sama datang rizki. Maksudnya datang rizki apa? Sudah saking pusing, dah ada nafsu makan, dah mau ketemu siapa-siapa, galau ya, galau ya. Kayaknya bahasa cocok ham itu galau ya. Kayaknya ini, sudah ketemu ini. Ada lebih tinggi daripada galau ya? Ada nggak? Galau martabat tinggi, atau galau nomor 1 ya, atau VIP galau ya. Jadi sudah betul-betul udah. Jadi diajar ngomong aja saya nggak bisa. Jadi tak nyambung, kita bicara tak nyambung, makan tak mau, tidur tak bisa, sudah. Galau plus stres. Nah begitu ya. Itu sudah ham. Namanya ham. Ha-mim. Bukan ham-ham makan. Itu ham-ham itu makan. Tapi kalau satu ham itu galau dan stres. Tapi kalau ham itu makan, lagi makan. Kalau kita main sama anak-anak mau ham, tapi jangan bilang sama anak mau ham. Jadi boleh dua-dua, mau ham artinya mau makan. Tapi kalau mau ham ini berarti mau nyakitin. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rizki dari tempat yang tidak pernah nyangka. Dia sudah ikhtiar usaha untuk melunas hutang, tapi bangkrut, sudah habis. Usaha gagal, rugi, tidak ada jalan keluar, sampai sudah merasa tidak ada harapan hidup. Dia duduk di rumah menjalankan ibadahnya, ikhtiarnya. Ini kan salah satu ibadah pun bisa menjadi ikhtiar. Ibadah bisa menjadi ikhtiar saat kita galau. Di antara ikhtiar istighfar. Jadi jangan Anda berpikir ikhtiar harus keluar rumah, harus minta tolong orang. Sebelum minta tolong orang, minta tolong Allah. Apa ikhtiar saya? Istighfar. Pas begitu kita lagi sibuk istighfar, malah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, terbukti ada orang tutup rumah membawa uang lunas hutang kita. Demi Allah Bapak Ibu, peristiwa ini terjadi sama saya sendiri. Udah saya pasrah, sudah tidak ada jalan keluar. Duduk istighfar. Saking banyak istighfar, kadang-kadang suap makanannya di antara suap pertama sama yang kedua saya sebut istighfar. Saking banyak istighfar. Udah masa sudah tidak ada jalan. Saya tidak ada jalan keluar. Sampai mau berfikir mencari jalan keluar, tidak bisa. Demi Allah, saya menerima SMS sambil saya tidak kenal dari mana, ada setoran masuk rekening saya yang melunaskan hutang. Siapa orangnya? Saya datang minta info dari bank, tidak ada nama.
Memang Allah punya macam cara, bukan satu, bermacam cara. Tapi sebelum Allah tunjukkan bermacam cara itu, Allah mau lihat kita percaya apa tidak. Kalau dah yakin dah bisa percaya, bu. Oleh kerana itu, mulai malam ini Bapak Ibu, silahkan yang punya masalah maupun tidak punya masalah, sepanjang sisa waktu hidup kita, pagi, siang, sore, malam, istighfar. Ada ujian, hadapi dengan istighfar. Ujian sekolah, hadapi dengan istighfar. Belajaran kuliah, hadapi dengan istighfar. Urusan rumah tangga, hadapi dengan istighfar. Soal jodoh, hadapi dengan istighfar. Apapun bermasalah, kata Imam Ibn Taymiyah, termasuk dalam belajar ilmu agama, hadapi dengan istighfar. Kata Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, saya saat mencari satu soalan fikih sampai berhari-hari belum saya bisa tahu jawabannya, saya membuka kuncinya dengan 1000 kali istighfar, Allah hantarkan jawaban masalah itu. Jadi ternyata istighfar bukan hanya urusan dunia, termasuk untuk belajar agama. Allah bukakan pemahaman, bisa memahami agama dengan mudah dan lancar dengan kekuatannya istighfar. Mau lihat, mau buktikan, silahkan jalankan, silahkan anda bisa merasakan sendiri. Kalau anda betul-betul mengikuti sesuai kata Rasul, man lazimal istighfar, yang seterus-terusnya dia beristighfar, insyaAllah ketemu Rabu yang akan datang, anda akan memiliki perasaan yang sangat lebih baik daripada minggu ini. Dan alhamdulillah, kemudahan, kenikmatan istighfar, Allah memberikan karunia dengan doa Bapak Ibu semua. InsyaAllah hari Rabu ke depan terbitan pertama majalah kami, yang insyaAllah isinya banyak hal yang bisa menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu. Jadi insyaAllah hari Rabu yang akan datang, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sihat walafiat. InsyaAllah kita akan membawa majalah pertama. Yang berkenan mendapatkan majalah itu insyaAllah hari Rabu. Semua kumpulan ilmu, amalan, rahasia, belajaran insyaAllah dalam singkat, insyaAllah majalah itu bisa membantu anda semua. Mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat, berguna bagi kita semua. Dan semua gerakan, bantuan, infak, sedekah dari Bapak Ibu, alhamdulillah ini semua menjadi berkah. Dan saya yakin apapun yang kami dapat karena ikhlas daripada Bapak Ibu, alhamdulillah itulah yang Allah memberkahi proses. Dan insyaAllah saya khususkan untuk kuliah duha besok, karena kita di bulan Rajab mau menuju ke bulan Syaban, insyaAllah saya akan khususkan membawakan cerita indah tentang Isra Mi'raj dan pentingnya salat. Kalau mau tahu Isra Mi'raj yang sebenarnya, apa yang terjadi, apa peristiwa, apa hikmah daripada Isra Mi'raj yang menjadi pelajaran bagi kita, dan bagaimana pentingnya salat dalam cerita Isra Mi'raj. Ini insyaAllah menjadi tema saya di hari Ahad tanggal 2 Juni. Dan insyaAllah tanggal 7 Juli maksudnya minggu bulan depan, yang menjadi sebelum puasa, bisa kuliah duha terakhir. Ya, kuliah duha terakhir di bulan Juli, insyaAllah kalau tak salah tanggal 7, saya akan khususkan bahasannya yang terkait dengan fikih dan hikmah daripada puasa. Semua soalan yang terkait dibutuhkan oleh masyarakat tentang Ramadan, ilmu, fikih, soalan yang perlu kita harus fahami supaya puasa kita sempurna, ini insyaAllah menjadi bahasan saya di kuliah duha yang terakhir tanggal 7 Juli.
supaya insyaAllah sekaligus kita menghadapi Ramadan insyaAllah dalam keadaan sudah memahami bagaimana proses ibadah sepanjang bulan Ramadan. Mudah-mudahan selama kita belajar sama-sama menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Ayo kita sama-sama tutup doa. Walaupun ada pertanyaan tapi kita tunda insyaAllah di pertemuan yang akan datang. Pertama-tama karena antara azan dan iqamah termasuk doa makbul, kita sama-sama membacakan Al-Fatihah, permintaan bania dari jamaah, keluarga yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menghadapi kesusahan dan kesulitan, ujian, cobaan, hutang, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan rezeki yang berkah yang mengatasi segala permasalahannya, dan mudah-mudahan dana rezeki yang berkah bisa membawa kita semua ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Fatihah juga untuk semua keluarga kami yang telah dipanggil oleh Allah duluan yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, dijadikan tempat mereka menjadi yang terbaik daripada dunia dan segala isinya, dan mereka menjadi tenang dan bahagia di alam barzakh, di dunia kubur, sambil menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, mendapat karunia ampunan dan dinaikkan di sisi Allah di darajat yang tertinggi dan diterima segala amal ibadahnya. Khususnya sahabat saya dan guru kita bersama Ustaz Jifri Al-Bukhari, kita bacakan Al-Fatihah di malam yang ke-38. Mudah-mudahan diampuni Allah, diterima segala perjuangannya, diterima dakwahnya, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang ustaz yang masuk surga bersama Nabi Muhammad sebagai orang yang da'i yang melanjutkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.